Halo, selamat malam. Sekarang di video ini akan diberikan cara menentukan lokasi titik berat dari sebuah segitiga dengan menggunakan vektor. Mungkin kita sudah tahu titik berat itu adalah titik eh, perpotongan dari garis-garis berat segitiga. Misalkan saya punya segitiga lancip seperti ini, saya berikan nama titik sudutnya ada A, ada B, ada C. Saya dapat menarik garis berat dari titik A ke garis BC, itu ditarik dari titik A ke tengah-tengah garis BC. Sedemikian sehingga perbandingannya adalah 1:1. Saya akan tuliskan perbandingannya di sini 1:1. Oke. Saya berikan nama titik D misalnya. Nah, ini AD ini adalah garis berat segitiga ABC. Oke, jadi BD banding DC 1:1. Tapi saya juga dapat menggambarkan garis berat yang lain, misalkan dari titik B ke tengah-tengah garis AC. Oke, itu pun merupakan garis berat. Saya berikan namanya misalkan BE ya. Jadi BE pun garis berat segitiga ABC. Oke, nah, di sini perbandingannya panjang BE dan panjang EC juga sama 1:1. Dengan cara yang sama saya bisa tarik garis berat yang ketiga dari titik C yang membagi dua ruas garis BA sama panjang. Nah, ini saya kasih nama misalkan titik F ya. Oke, saya kasih nama garis CF. Nah, CF ini dia memotong garis BA di titik F. Perbandingannya juga sama, yaitu AF banding FB itu 1:1. Oke. Nah, kita lihat ada perpotongan tiga garis berat BE, AD, dan FC berpotongan di titik berat. Nah, namanya titik Z. Oke. Nah, kita ingin tahu lokasi titik berat ini. Jadi misalkan kita lihat garis berat BE, nah kita ingin tahu apakah ZE itu seperberapa panjang garis berat BE gitu. Jadi kira-kira ingin tahu posisinya ya. Nah, mungkin kalau kalian sudah lihat literatur, kalian tahu bahwa titik berat itu lokasinya untuk titik berat segitiga itu sepertiga dari garis berat ya. Tapi itu dari mana? Nah, kita ingin mencari ya. Untuk mencarinya kita dapat misalkan perbandingan, misalkan panjang ZE ini adalah X dari panjang BE. Jadi X itu adalah semacam pecahannya. Berarti panjang DZ itu adalah 1 min X dari panjang BE. Nah, jadi kita ingin tahu X-nya itu berapa, apakah sepertiga, seperempat, atau setengah. Dengan cara yang sama, kita misalkan bisa ambil juga, misalkan garis DZ ini, D ke Z ini adalah Y bagian dari panjang DA. Berarti AZ itu sisanya, berarti 1 min Y dari panjang AZ itu 1 min Y dikali DA ini ya. Oke, sekarang kita ingin mencari nilai X dan Y-nya berapa. Caranya, kita dapat gunakan penjumlahan vektor. Misalkan saya ambil vektor misalkan dari D, nih, saya ambil vektor misalkan vektor EZ ya. Oke, EZ ini kan ya, EZ itu sama dengan vektor EA, oke, ditambah vektor AZ ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita harus menentukan dua vektor yang akan dijadikan dasar untuk fondasi untuk semua vektor yang lain. Kita butuh dua vektor yang berbeda. Nah, saya ambil misalkan vektor AB ya. Nah, ini AB ini vektor AB ini saya ambil misalkan AB itu sama dengan vektor
M misalkan ya. Kemudian saya ambil lagi vektor lain, misalkan vektor AC. Nah, saya kasih nama vektor N ya. Nah, ini idenya seperti ini. Jadi semua vektor yang ada di segitiga ini, vektor apapun, itu harus dapat dinyatakan dalam M dan N. Apapun ya. Oke, jadi kita mulai lagi. E ke Z sama dengan E ke A ditambah A ke Z. Oke. EZ itu adalah X dikali vektor EB. Oke. Jadi kita urai pelan-pelan ya. EA itu adalah setengah dari CA. Oke, AZ itu adalah 1 min Y. AZ itu 1 min Y dikali AD. Oke. Nah, sekarang kita lihat EB. EB itu adalah EA. Kita dapat urai EB itu vektor EA ditambah AB. Oke. Nah, untuk CA itu kita lihat CA itu adalah kebalikan dari AC. Nah, karena AC itu N, berarti CA itu negatif N. Oke. Dan untuk vektor AD itu adalah AC ditambah CD. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita lihat EA. EA itu adalah, tadi kita sudah dapat ya, EA itu negatif setengah N ya, betul nggak? Tadi kan udah ada ya, EA itu negatif setengah N, karena AC itu N ya. AB itu adalah M. Oke. Nah, kita dapat ini tulis ulang, negatif setengah N. Oke. Sekarang kita urai yang sebelah sini. Untuk AC itu adalah vektor N. Sedangkan CD itu kita dapat pecah menjadi setengah dari CB ya. Setengah dari CB. Nah, CB itu sebetulnya kan CA ditambah AB ya. CA itu negatif N tambah AB itu M ya. Nah, jadi kita langsung urai ini ya. Nah, perhatikan bahwa kita sudah berhasil mengurai semua vektor yang mula-mula ini, EZ, EA, dan AZ menjadi vektor N dan M. Nah, sekarang kita buka dulu kurung-kurungnya ya. Kita rapikan dulu, jadi ini negatif setengah XN tambah XM sama dengan negatif setengah N tambah 1 min Y dikali N. Oke, dikurang setengah kali 1 min Y dikali N tambah 1 min Y dikali M. Oke, nah sekarang yang saya lakukan adalah saya akan mengelompokkan vektor. Oke, atau ini sudah boleh seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada dua vektor satuan, ada dua vektor komponennya itu N dan M. Nah, kita tinjau vektor N misalkan ya. Nah, berarti koefisien ruas kiri harus sama dengan koefisien ruas kanan. Berarti yang ruas kiri itu kita lihat ada negatif setengah X ya di ruas kiri. Koefisien dari N ya. Di ruas kanan itu ada negatif setengah ditambah 1 min Y dikurang setengah kali 1 min Y. Oke, nah ini harus sama ya. Kita dapat selesaikan. Jadi kita dapat kalikan 2 semua untuk mempermudah. Jadi negatif X sama dengan negatif 1 tambah 2 min 2Y min 1 tambah Y. Kita rapikan berarti min X sama dengan ini berarti tinggal negatif Y. Oh, ternyata X sama dengan Y. Kita sudah dapat persamaan pertama ya. Jadi ternyata panjang fraksi X sama fraksi Y itu sama ya. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai pastinya, kita lihat lagi tinjau dari persamaan ini. Kita tinjau si vektor-vektor M. Oke, kita tinjau vektor-vektor M. Oke, saya berikan tanda ini. Kita coba lihat dari sini ya. Berarti koefisien M di kiri harus sama dengan koefisien di kanan. Nah, di kiri itu kita punya X
Di kanan itu kita punya 1 min Y ya. Oke, jadi ternyata X tambah Y. Oke, di kiri, di kiri ini negatif setengah X. Oke, sorry, negatif setengah X sama dengan, oke, ntar saya cek dulu ya. Ini setengah M. Oke, ternyata saya ada yang terlewat ya ini. Oh, ini ada setengahnya ternyata. Masih ada setengahnya ya. Oke, nah ini kan 1 min Y kali setengah kali M. Oke. Jadi koefisien M di kiri itu negatif setengah plus X, di kanan itu 1 min Y kali setengah ya ternyata. Oke. Jadi gini ya. Nah, sekarang berarti saya dapat selesaikan, berarti X sama dengan setengah min setengah Y. Karena X sama Y, saya dapat jumlahkan, berarti Y-nya saya ganti jadi X, saya pindahkan ke ruas kiri, berarti 3/2 X sama dengan setengah, ya, berarti X sama dengan sepertiga. Nah, berarti Y juga sama sepertiga ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa Y itu, X itu adalah sepertiga. Artinya apa? Artinya itu X itu 1 dari 3, sepertiga dari panjang total garis berat. Jadi kita dapat nyatakan misalkan ini X-nya itu 1 dari 3, berarti ini sisanya ini 2/3. Nah, jadi totalnya itu 3 bagian, berarti X-nya itu sepertiganya. Ini 1 min X itu 2/3. Berarti perbandingannya sepertiga banding 2/3 atau 1/2. Berarti ini sama 1/2 untuk Y juga ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ternyata posisi titik berat itu, si Z ini untuk segitiga apapun, itu adalah sepertiga dari garis berat diukur dari alasnya gitu. Oke. Jadi rumus garis berat sih ada ya. Rumus garis berat itu adalah posisi si Z itu adalah sepertiga dikali vektor posisi A ditambah vektor posisi B ditambah vektor posisi C. Jadi rumus ini didapat dari pembuktian, bisa didapat dari pembuktian secara vektor di sini. Oke. Semoga cukup jelas untuk pembuktian ini. Nah, ini soal seperti ini dapat diperluas ya untuk misalkan apabila kita ingin menarik garis misalkan dari suatu titik sudut dari sini, kita tarik garis di sini ke seberangnya misalnya, namun perbandingannya bukan 1/1, misalkan perbandingannya 2/3 misalkan ya. Terus kita tarik lagi garis misalkan perbandingannya misalkan 1/4 ya. Nanti kita ingin tahu perpotongan kedua garis tersebut, nanti perbandingan berapa banding berapa. Nah, kita dapat mengerjakan hal yang sama dengan kaidah yang barusan dikerjakan di sini gitu. Jadi kita nyatakan, pertama kita buat dulu fondasi 2 vektor. Untuk di soal ini kan saya pakai vektor AC dan AB. Nah, jadi semua vektor di segitiga ini pasti dapat dinyatakan dalam vektor AC dan vektor AB. Nah, kemudian kita dapat cari misalkan penjumlahan vektor seperti ini ya, sehingga kita dapat perbandingan vektor yang diinginkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini untuk materi pembuktian titik berat segitiga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.